Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Diani Putri. Saya dari kelas MA Bil 4 C05. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai banyaknya perusahaan yang bangkrut di era Prabowo. Banyaknya perusahaan yang bangkrut di era Prabowo ini patut untuk kita pertanyakan. Ada apa dengan kebijakan pemerintah kita? Ada apa dengan kebijakan negara kita ini? Padahal pemerintah itu sering banget loh ngomongin soal investasi, pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat langsung ke lapangan itu banyak banget loh perusahaan yang tiba-tiba tutup. Jangan-jangan kebijakan yang dibuat itu hanya fokus kepada hal besar, tapi lupa dengan para pelaku usaha yang menjadi tulang punggung negara, terutama itu adalah UMKM. Belum lagi masalah klasik, biaya operasional yang mahal, terus birokrasi yang ribet, dan kemudian juga sulitnya akses menuju modal. Jadi pemerintah seharusnya mentata kembali kebijakan yang ada, karena banyaknya perusahaan yang bangkrut ini memiliki efek domino yang sangat luas, membuat pengangguran semakin naik, daya beli menurun, masyarakat tertekan. Pemerintah seharusnya memberikan solusi, memberikan langkah yang konkret yang terasa bagi para pelaku usaha. Intinya pembangunan ekonomi ini bukan cuma soal uang dan investor asing, tapi bagaimana caranya kita bisa hidup dan berkembang bareng dengan produk-produk lokal, dengan perusahaan-perusahaan lokal, para pengusaha lokal. Ya, kita harus mengembangkan hal itu. Nah, ini saya akan menyebutkan salah satu perusahaan yang bangkrut di era Prabowo, yaitu salah satunya adalah PT Sri Isman Tbk, yaitu PT Sritek. PT Sritek ini adalah PT perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya baca-baca itu adalah Sritek ini bangkrut karena pailit, banyaknya utang yang tidak terbayar. Dari PT Sritek ini kita bisa memberikan bukti nyata bahwa ukuran besar sebuah perusahaan tidak menjamin ketahanan finansial jika tidak dibarengi dengan manajemen yang sehat dan juga strategi bisnis yang adaptif. Hutang hingga triliunan rupiah dan juga tidak adanya pengelolaan resiko itu juga memicu kenapa perusahaan ini bangkrut. Apalagi di saat masa pandemi COVID-19 itu juga memperburuk keadaan industri, tapi tidak dijadikan satu-satunya alasan kenapa perusahaan itu tutup. Karena PT Sritek ini juga sebelumnya membuat ekspansi besar-besaran, mengandalkan pasar lokal dan pembiayaannya melalui hutang yang berisiko tinggi. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya antisipasi terhadap perubahan global, perubahan zaman, dan juga tidak ada skema mitigasi dari para pihak manajemen. Dampak dari penutupan tersebut
itu sangat luas, terutama pada para pekerja, karena mereka kehilangan pekerjaan dan juga mata pencaharian, dan juga investor tidak percaya lagi dengan tekstil Indonesia. Ini bukan hanya kegagalan satu perusahaan saja, tapi ini juga menjadi sinyal untuk pemerintah dan juga para pelaku usaha untuk mengevaluasi model bisnis dan juga keuangan di sektor padat karya. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan industri nasional dan juga memberikan dukungan kepada para UMKM serta menciptakan sistem peringatan dini terhadap risiko gagal bayar pada perusahaan-perusahaan besar. Penutupan PT Sritek ini menjadi pukulan yang sangat besar ya untuk kita, karena ini merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tapi ini juga bisa menjadi momentum untuk membenahi industri tekstil di Indonesia agar bisa tahan dari gejolak ekonomi dan juga perubahan zaman, karena perubahan zaman itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat banyaknya perusahaan-perusahaan tutup. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang tidak mau bergerak lebih maju karena dia stay di tempat, stuck dengan kebijakan-kebijakan lama, dengan model-model lama. Dia tidak mau mengupgrade produk-produknya, tidak mau mengikuti zaman lah, intinya seperti itu. Mereka nggak siap menghadapi krisis kayak pandemi kemarin karena mereka itu lebih terfokus pada profit jangka pendek dibanding untuk membangun fondasi bisnis yang lebih tahan banting. Selain itu juga pemerintahnya juga kurang gesit nih buat mendukung para UMKM dan juga perusahaan lokal supaya bisa bersaing dengan pemain-pemain global. Kemudian ada juga PT Yamaha. Penutupan PT Yamaha di era Prabowo ini membuat kaget banyak orang ya, karena PT Yamaha ini bukan perusahaan sembarangan. PT Yamaha ini sudah menjadi bagian besar di industri otomotif. Jadi ketika perusahaan ini tutup, maka banyak orang bertanya-tanya kenapa? Pasti banyak penyebabnya. Mungkin ada beberapa penyebab seperti sulitnya operasional, biaya yang terus meningkat, atau juga mungkin daya beli masyarakat yang sudah mengurang, sudah turun ya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah apakah kebijakan ekonomi pemerintah sudah cukup mendukung untuk perusahaan lokal. Pemerintah juga sering banget nih ngomongin masalah perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tapi apakah mereka sudah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan lokal ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global? Jangan justru dibuat bingung, dibuat capek lah ya istilahnya, dengan regulasi yang sangat rumit dan juga biaya produksi yang meningkat, yang mahal. Penutupan PT sekelas Yamaha ini nih, sekelas Yamaha aja bisa bangkrut, bisa tutup. Bagaimana dengan nasib usaha
para pemilik usaha menengah yang lebih rentan. Penutupan Yamaha ini bukan hanya soal masalah kehilangan satu merek terkenal saja, tapi ini juga soal para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya sehari-hari ya. Pemerintah harus segera meningkatkan kebijakan-kebijakan yang ada agar hal ini tidak menjadikan kebiasaan sehingga banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang tutup. Kita selaku masyarakat pun, selaku pekerja pun, selaku pemilik usaha pun, kita juga harus mendukung produk-produk lokal. Kita sebagai masyarakat juga harusnya bangga nih sama produk-produk lokal. Yamaha, Honda, apapun itu produk-produk lokal ya. Jangan kita membeli produk-produk, ya boleh aja sih sebenarnya membeli produk-produk dari luar negeri. Kemudian ada juga PT Sanken nih. Siapa sih yang nggak tahu sama PT Sanken ya? PT Sanken ini juga merupakan perusahaan yang ternama lah ya dalam bidang elektronik. Dia ini memproduksi kipas angin, dispenser, dan juga audio. Masih banyak lagi ya produk-produk dia. Sanken ini juga merupakan perusahaan ternama ya yang memiliki nama besar. Jadi ketika Sanken tutup, maka pasti banyaklah masyarakat yang kaget. Ini juga nunjukin nih kalau brand besar sekalipun nggak menjamin perusahaan itu nggak bisa tutup ya, atau mungkin kebal terhadap perubahan zaman. Karena PT Sanken ini kayaknya kalah saing dari segi inovasi dan juga efisiensi. Karena yang saya lihat Sanken ini nggak mau berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Dia ini terlalu nyaman di zona nyaman ya disebutnya ya. Mungkin dia nggak mau mendesain produknya lagi, karena kan masyarakat juga lebih memilih produk-produk yang desainnya lebih menarik ya, lebih modern dan juga lebih smart. Kalau misalkan Sanken nggak mau berinovasi, jadi wajar aja kalau perusahaan ini bisa tutup. Penutupannya ini memperlihatkan betapa lemahnya pengembangan industri dalam negeri. Pemerintah juga harus untuk mendukung para perusahaan untuk bersaing di pasar yang mulai ketat ini ya, terutama dalam segi teknologi, ekspor, dan juga tarif impor. Kemudian ada juga salah satu perusahaan yang sebenarnya dia belum tutup ya, tapi diisu-isukan dia tutup, yaitu PT GNI. Dia memproduksi nikel, kalau nggak salah itu nikel. PT GNI ini sedang mengalami krisis keuangan pada perusahaan induknya di Tiongkok, yang menyebabkan penurunan kapasitas produksi. PT GNI ini dulu digadang-gadang adalah proyek besar nikel nasional, investasi yang sampai triliunan dan juga lapangan pekerjaan ribuan. Pokoknya GNI ini dulu gemerlap banget, tapi sekarang sedang goyah karena masalah konflik para pekerja yang sempat heboh dan juga krisis keuangan
pada perusahaan induknya di Tiongkok. Pemerintah terlalu fokus untuk menarik investasi baru dibandingkan mempertahankan industri yang sudah ada. Begitu juga adapun tekanan mulai dari impor yang murah, biaya logistik yang mahal, dan juga kebijakan pemerintah yang masih kurang efisiensi ya. Dan ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan juga meningkatkan angka pengangguran di negeri ini. Tutupnya perusahaan ini tuh bisa menyebabkan banyak hal. Ini juga mempengaruhi masyarakat ya, karena di perusahaan itu misalnya ada catering pun pesanannya juga mulai menurun kalau misalkan banyak perusahaan yang tutup. Dan kemudian juga ada tukang ojek kan selalu mengantar karyawan ketika berangkat kerja, dan ketika perusahaan tutup pun otomatis itu karyawan juga sudah mulai tidak berangkat kerja lagi ke perusahaan tersebut ya. Jadi mungkin para ojek merasa sepi, nggak ada penumpang, karena mungkin yang biasanya sehari bisa mendapat 10 karyawan 10 karyawan dikali 10.000 itu bisa menjadi 100.000 per hari. Tapi ketika perusahaan tutup, dia mau mencari penumpang kemana lagi, karena di zaman sekarang pun orang-orang sudah terlalu banyak yang lebih mau menggunakan sepeda motor, membawa sendiri, dibandingkan dia memakai ojek pangkalan terutama ya. Ini berarti penutupan perusahaan ini mengakibatkan berdampak juga pada masyarakat setempat sekitar perusahaan tersebut. Dan kemudian juga merosotnya penjualan barang ini dikarenakan daya beli masyarakat itu menurun. Itu disebabkan karena masyarakat ini mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai, pendapatan yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kalau misalkan kebutuhannya saja dia pun belum tentu bisa untuk memenuhinya. Nah, ini menjadi ancaman nih buat target dari Pak Presiden Prabowo untuk menjadikan negara ini negara maju dan juga berpendapatan tinggi di tahun 2045 mendatang ya. Kondisi seperti ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Gimana kita mau menuju Indonesia emas? Gimana kita mau mencapai Indonesia emas kalau misalkan sekarang aja kita malah menjadi Indonesia yang cemas karena target-target yang tidak tercapai. Jadi ini untuk evaluasi para pemerintah ya, gimana caranya nih agar para masyarakat pun mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau misalkan gaji naik pun setiap tahun, tapi harga pangan, harga pokok, semuanya itu ikut-ikut naik. Jadi gimana nih para pemerintah? Apakah sudah pro dengan para rakyat? Apalagi dengan banyaknya penutupan perusahaan di tahun sekarang. Udah banyak banget perusahaan yang tutup dan ribuan pekerja juga banyak yang sudah tidak memiliki pekerjaan. Jadi bagaimana caranya masyarakat nih, rakyat nih,
gimana mereka untuk mendapatkan pendapatan kalau misalkan tempat mereka untuk mencari uang pun sekarang sudah banyak yang tutup akibat dari regulasi yang ada, akibat dari kebijakan yang ada. PHK massal ini bukan hanya sekedar laporan pada ekonomi saja, tapi ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh para buruh karena kehilangan pekerjaan di tengah-tengah ramainya para pencari kerja yang membludak, dan juga umur mereka saat terkena PHK itu rentan untuk mempersempit untuk mereka mendapatkan pekerjaan karena persyaratan yang ada di Indonesia ini ya begitu. Perusahaan ini melihat umur, ketika umur kita sudah di atas 24 tahun, 25 tahun itu sudah sulit untuk mencari kerja, padahal umur segitu itu adalah umur-umur yang terbilang masih muda, masih mampu untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di negara kita ini umur segitu sudah sulit untuk mencari pekerjaan. Itu juga menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dibahas oleh para pemerintah, karena bagaimanapun juga yang membutuhkan pekerjaan itu bukan hanya manusia-manusia, orang-orang yang umurnya di bawah 25 tahun, tapi orang-orang yang juga umurnya di atas 25 tahun itu juga ingin mendapatkan pekerjaan, butuh uang untuk menghidupi kehidupan mereka. Biar bagaimanapun juga kakek-kakek, nenek-nenek yang masih terbilang masih kuat untuk mendapatkan pekerjaan, ya seharusnya mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan. Gimana seperti di negara-negara lain yang tidak memandang umur untuk mendapatkan pekerjaan. Ini terasa tidak adil bagi beberapa kalangan, bagi beberapa umur. Lalu kemanakah nilai Pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jika dalam hal mencari pekerjaan saja itu masih memilah umur yang muda dan tua? Di atas umur 25 tahun saja itu sangat sulit untuk mencari kerja. Walaupun ada, tapi itu peluangnya sangat sempit. Kita lihat di wilayah lain, di negara-negara lain seperti Jepang, makanya banyak anak-anak Indonesia ini, anak-anak negeri kita ini yang terbang ke Jepang hanya untuk mencari pekerjaan, karena terbilang di negara kita ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sangat sulit mencari pekerjaan di umur 25 tahun ke atas, dan sangat sulit mencari pekerjaan karena di saat sekarang pun banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Para buruh pabrik keluar dari perusahaan dengan kepala tertunduk, bukan karena lelah, tapi karena kehilangan pekerjaan. Diiringi dengan haru, tangis, dan juga kecemasan mengiringi mereka karena mereka harus dipaksa meninggalkan tempat kerja mereka, tempat di mana mereka harus mencari nafkah, tempat di mana mereka mendapatkan pekerjaan, tempat di mana mereka menggantungkan harapan. Penutupan perusahaan-perusahaan ini seharusnya nggak berlalu begitu aja. Ini kesempatan kita untuk bercermin, apakah arah ekonomi kita sudah benar, apakah pemerintah ada ketika perusahaan sedang mengalami masa-masa tertekan, apakah
masyarakat, apakah rakyat sudah terjamin pekerjaan dan pendapatannya? Jika nggak ada langkah yang konkret dan cepat, maka penutupan perusahaan ini hanyalah awal dari penutupan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mari kita benahi lagi regulasi, kebijakan, semua yang telah dibuat oleh pemerintah seharusnya lebih baik lagi ke depannya, yang tidak menekankan perusahaan untuk gulung tikar.